Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan jemaat yang baru pertama sekali beribadah di Gereja HKBP Bandung, dan secara khusus bagi jemaat kami yang selalu setia mengikuti ibadah secara live streaming dari rumah, kami Parhalado HKBP Bandung mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita semua. Minggu kita hari ini adalah Minggu Estomihi dengan topik Hamba Tuhan yang Setia. Sebelum kita memulai ibadah, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk bersaat teduh.
Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 31 ayat 1 sampai 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah membawa banyak orang kepada kemuliaan yang menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau telah mengutus anak-Mu Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini untuk membinasakan iblis. Sadarkanlah dan ingatkan kami dengan Roh Kudus, agar kami jangan terlena dalam dosa, tetapi kami hidup dalam damai, sampai kami masuk ke dalam kehidupan kekal. Karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Tuhan pada minggu ini terambil dari hukum kedua dan artinya. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bermakna atau sakti. Demikianlah pembacaan hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan, ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasih-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikian firman Tuhan, tetapi engkau memberati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Epistel kita pada minggu ini terambil dari 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 12. Marilah kita membacanya secara responsoria, ayat 12 secara bersama-sama. Elia naik ke sorga. Menjelang saatnya, Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai. Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu, keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa, lalu berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa, serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia padanya, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terpagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar, tetapi jika engkau melihat aku terangkat daripadamu, maka akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak, tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya, lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya akan berkuda." Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat pada Minggu 14 Februari 2021 kami akan membacakan beberapa. 1. Jemaat yang meninggal. Pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 telah dipanggil kembali ke rumah Bapa di surga Nyonya Muah Panjaitan Boru Saing, tutup usia 86 tahun, beralamat di Jalan Citepus 3 nomor 17, Wek 7 Pajajaran. Kita mendoakan kiranya Tuhan memberi penghiburan bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan. Pada hari ini diadakan juga kebaktian minggu di rumah duka di Bumi Baru 2 yang dipimpin oleh Pendeta Lilis Boru Siregar. 2. Akan menerima pemberkatan nikah. Warta kedua, Eldo Bonadio Plasido Tampu Bolon, anak dari Bapak Insinyur Lindon Johan Hasudungan Tampu Bolon MSc, Ibu Dr. Esther Ida Asina Borumani MM, beralamat di Jalan Sentosa nomor 88 KPAD Geger Kalong, Bandung, daerah 4 Sarbuncip, Jemaat HKBP Bandung, Resort Bandung Riau Marta Dinata. Dohot Orwana, Wina Dina Maria Naibaho, putri dari Bapak DRS Tumbur Naibaho MM Efsal, Ibu Jusniar Boru Simbolon, beralamat di Gria Asri 1 Blok D4 nomor 21 Tambun Bekasi. Jemaat HKBP Maranatha, Resort Maranatha Tambun. Pemberkatan nikah pada hari Sabtu 20 Februari 2021 di HKBP Jatiwaringin, Resort Jatiwaringin. 3. Pesan Sinode HKBP Distrik 18 Jabar Tendie. Pesan Sinode HKBP Distrik 18 Jabar Tendie terlampir pada halaman terakhir Warta Jemaat minggu ini. 4. Persembahan sosial. Pada hari Minggu ini pada semua kebaktian setelah khotbah, kita akan mengumpulkan persembahan sosial kepada keluarga Rudolf Silalahi, Inangka Boru Simarmata, Weekday 8 Bypass Timur, sehubungan dengan anggota keluarga atau anak Gempar Silalahi yang dipanggil Tuhan beberapa waktu yang lalu. 5. Hasil diskusi lansia dengan Satgas Covid. Setelah melakukan diskusi dengan Dewan Koinonia dan pengurus Seksi Lansia HKBP Bandung, serta konsultasi dengan Satgas COVID-19, disepakati bahwa 1. Pertanggangan seksi lansia akan dilakukan di gereja dengan menerapkan protokol kesehatan. 2. Ibadah minggu khusus lansia akan dilaksanakan di gereja pada pukul 7.00 bahasa Batak sesuai jadwal ibadah. Ibadah hanya akan diikuti lansia dan tidak digabung dengan jemaat lainnya. Tim kesehatan akan memperhatikan pelaksanaan ibadah khusus lansia ini. Ibadah minggu khusus lansia akan diadakan mulai Minggu 28 Februari 2021.
6. Bona Tahun Pelajar Sidi Remaja Neposo Bulung HKBP Bandung. Pada hari Sabtu 20 Februari 2021 pukul 17.00 WIB akan diadakan Bona Tahun Pelajar Sidi Remaja Neposo Bulung HKBP Bandung bertempat di gereja. Oleh karena itu diharapkan kepada pelajar Sidi, remaja, dan Neposo Bulung agar mengikuti acara tersebut. Demikianlah warta jemaat pada minggu ini. Tuhan memberkati. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Secara khusus kepada jemaat kami yang sedang mengikuti ibadah melalui live streaming dari YouTube. Firman Tuhan bagi kita tertulis di dalam 2 Korintus 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya akan membacakannya kepada kita. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini,
sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, secara umum di dalam pandangan masyarakat, hamba atau pelayan dinilai suatu pekerjaan yang terendah. Seorang pelayan, tentu kita sudah tahu bersama-sama, bertugas untuk melayani tuannya. Dia bertugas untuk melayani para pengunjung yang datang. Dan pelayan berusaha untuk memberikan yang terbaik supaya yang dia layani itu mendapatkan kepuasan dan keuntungan. Pelayan yang disenangi tuannya dan disenangi para pengunjung adalah pelayan yang terampil dan menguasai bidang pekerjaannya. Banyak dari pelayan yang gagal bekerja karena dia tidak mengetahui tugasnya apa dan tanggung jawabnya apa sebagai pelayan. Seperti contoh, dia tidak tahu menyajikan yang baik sesuai dengan kebutuhan pengunjung, sesuai dengan kebutuhan keperluan tuannya itu. Dan yang paling utama, dia juga tidak mempersiapkan mentalnya berhadapan dengan tamu, berhadapan dengan tuannya, yang suatu saat bisa saja dia, tuannya itu, pengunjung tamu itu marah. Dia langsung meninggalkan pekerjaannya dan dia tidak memiliki mental yang kuat. Seorang pelayan itu harus memiliki kepekaan terhadap yang dia layani. Pelayan akan terus belajar untuk mengetahui bagaimana sifat-sifat yang ia layani dan pekerjaan apa yang ia kerjakan. Dan dia dapat belajar dari teman sepekerjaannya. Dia juga dapat bertanya kepada yang ia layani, apa kekurangan yang ia miliki, agar ke depannya nantinya dia dapat memperbaiki kekurangan yang ada di dalam pekerjaannya itu. Saudara-saudara, seorang bapak yang dikenal sebagai bapak etos kerja, yang bernama Jansen Sinamo, dia pernah mengatakan ada 8 etos kerja. Dari 8 etos kerja tersebut, dia mengatakan bahwa kerja adalah pelayanan. Kita bekerja karena kita diberikan kemampuan dari Tuhan untuk memikirkan, untuk berbuat yang terbaik kepada saudara kita, kepada keluarga kita, dan juga berbuat kepada masyarakat kita. Di dalam nats khotbah ini dikatakan bahwa salah satu perintah Tuhan kepada orang yang beriman adalah kita menjadi pelayannya. Pekerjaan menjadi pelayan Tuhan itu tidak gampang, karena Yesus pernah mengatakan di dalam Matius 22 ayat 14, sebab banyak yang dipanggil untuk mendengarkan Injil, tetapi sedikit yang dipilih. Artinya bahwa banyak orang yang ingin mendengarkan Injil, mendengarkan berita keselamatan Allah, tetapi sangat sedikit yang mau terpilih menjadi pelayan Tuhan, memberitakan Injil itu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus,
Jika kita tidak mau merespon dan tunduk pada perintah Yesus, kita tidak akan bisa menjadi orang-orang yang terpilih. Orang yang menyanyiakan panggilan Tuhan tentu tidak akan melihat. Dia tentu tidak akan menerima anugerah kasih karunia yang dari Tuhan. Dan Tuhan Yesus memperingatkan kita untuk memperhatikan hal ini agar panggilan Allah kepada kita, orang yang berdosa ini, dapat menikmati sukacita keselamatan yang daripada Tuhan. Saya memberikan apresiasi, penghargaan kepada saudara-saudara, Bapak, Ibu, orang tua kami yang telah bersedia menjadi pelayan Tuhan di dalam gereja ini. Seperti ada yang mau melaksanakan tugas panggilannya menjadi sintua sampai akhir pensiun. Ada juga yang mau memberikan hatinya sebagai pelayan di dalam ibadah, singer, dan pelayan musik. Persoalannya sekarang adalah, apa perasaan yang kamu rasakan setelah menjadi pelayan Tuhan? Pernahkah di antara kamu ada yang berpikir semua pelayanan yang kita lakukan itu adalah sia-sia? Pernahkah kamu berpikir itu tidak bermanfaat, tidak berbuah di dalam kehidupanmu ini? Di dalam pelayanan Tuhan, tentu kita banyak menghadapi tantangan seperti yang dihadapi oleh para murid Tuhan Yesus, seperti yang dihadapi oleh Rasul Paulus itu sendiri. Dan di dalam nas khotbah ini diberitakan, Rasul Paulus menghadapi banyak tantangan, secara khusus dari pengajar-pengajar yang menguasai filsafat. Para pengajar filsafat itu memaksa orang-orang Kristen agar mereka diberikan upah atau imbalan. Tetapi apa yang dikatakan oleh Paulus? Paulus mengatakan, biarkanlah hak upah itu tidak kuterima, dan hal yang penting bagiku adalah pertumbuhan iman orang-orang. Artinya di situ Paulus tidak mengutamakan hak atas upahannya, tetapi dia merasa bahagia jika kebenaran firman Tuhan itu sampai dan ditegakkan oleh orang-orang di dunia ini. Saudara-saudara, apa yang dapat kita petik dari pengalaman Rasul Paulus ini? Ketika kita mau menjadi pelayan Tuhan, orang yang melayani Tuhan tidak boleh berfokus untuk mencari uang, kekayaan, dan yang paling utama tidak boleh mencari popularitas. Pelayan Tuhan tidak boleh mundur untuk menyatakan yang benar. Pelayan Tuhan hidup di dalam kejujuran dan mampu menjadi teladan bagi semua orang. Jika ada di antara pelayan Tuhan yang mencoreng citra dirinya sebagai pemberita Injil dengan melakukan tipu muslihat, maka disitulah dia gagal memegang kebenaran firman Tuhan itu. Seorang pemberita Injil tidak boleh berlaku licik, tidak boleh memalsukan firman Allah. Dan Tuhan pasti akan memandang rendah setiap orang yang melakukan pekerjaannya dengan cara-cara yang jahat. Saudara-saudara, Paulus itu hanya salah satu gambaran dari para pelayan Tuhan yang diberitakan dalam Alkitab kita. Di dalam nas minggu ini. Sebenarnya masih banyak lagi gambaran-gambaran para pelayan Tuhan di dalam zaman Alkitab. Dan di situ bisa kita lihat para pelayan Tuhan itu, kita akui, mereka mampu membangun kehidupan kita masa kini. Pelayan Tuhan dari zaman Alkitab bisa kita lihat di situ bahwa itu pelayan Tuhan dapat dijadikan menjadi sumber inspirasi atau model di dalam pemberitaan firman pada kondisi yang mirip pada masa kini. Saya pernah membaca sebuah buku yang berjudul
citra pemberita firman dalam Alkitab yang ditulis oleh Pendeta Robinson Butar-Butar. Pendeta Robinson Butar-Butar mengatakan bahwa seorang pelayan Tuhan dapat menjadi sumber inspirasi bagi manusia beriman pada abad ke-21 ini untuk menghadapi tantangan kehidupan. Pelayan Tuhan dapat menyuarakan keyakinan akan adanya peran Allah di dalam kehidupan ini, di dalam perjuangan manusia yang semakin hari semakin dikesampingkan, semakin direndahkan, dan dianggap sebagai penghalang bagi kemanusiaan manusia. Bagaimana para pemberita firman pada masa kini dapat memetik pelajaran dari para pemberita firman di dalam dunia Alkitab untuk memberitakan firman di masa kini dengan menjawab permasalahan-permasalahan baru yang dapat mengancam kehidupan kita? Citra pemberita firman pada masa kini dipertaruhkan, saudara-saudara. Jika para pemberita firman pada masa kini tidak sanggup lagi berkumandang untuk ikut memecahkan masalah-masalah yang dihadapi manusia di dunia ini, apakah nantinya akan terjadi saat manusia tidak lagi membutuhkan tawaran, solusi dari Tuhan, dari Allah di dalam menghadapi masalahnya? Apakah kebutuhan akan pelayan Tuhan untuk memberitakan firman Allah pada masa ini tidak akan dibutuhkan lagi? Jika masa seperti itu akan tiba, bagaimana para pelayan Tuhan itu bersikap? Saudara-saudara, Allah sendiri yang berbicara kepada penerima firman itu tanpa perantara alam, tanpa perantara manusia atau ciptaan lainnya, lewat mimpi yang dialami atau mimpi yang dilihat seseorang. Dan hal inilah yang diungkapkan di dalam Alkitab. Mengingat Tuhan adalah sosok yang tidak bisa dilihat oleh pandangan mata manusia. Maka Tuhan pun berkomunikasi dengan caranya kepada manusia agar manusia dapat merasakan dan menyadari kehadiran Tuhan walaupun tidak bertatap muka. Dan hal inilah saudara-saudara yang dirasakan oleh Rasul Paulus, dan dia mengungkapkan kehadiran Allah itu dengan mengatakan, sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Dari sini bisa kita lihat bahwa Paulus memberikan alasan-alasannya mengapa dia mau menjadi pelayan Tuhan. Mengapa dia mau ikut kepada Yesus Kristus. Alasannya yang pertama, dia meyakini di dalam kehidupannya, Kristuslah yang telah menjadikan semua orang melihat hidupnya sebagai hidup yang dipersembahkan untuk Tuhan. Dan alasan yang kedua, Rasul Paulus meyakini setiap orang nantinya akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir alasannya adalah Rasul Paulus meyakini bahwa kerajaan Allah itu bukan menyangkut makanan dan minuman, melainkan menegakkan kebenaran, melainkan mengenai damai dan sukacita di dalam Roh Kudus. Dasar dari sikap dan tindakan Rasul Paulus menjadi pelayan Tuhan adalah tindakan Kristus sendiri yang tidak mau memperhatikan kepentingan dirinya sendiri. Tetapi Kristus mau menanggung kutuk yang harus ditanggung oleh kita orang yang berdosa ini. Kasih Kristus yang menyebabkan setiap orang itu mau terpanggil dan ikut menjadi pelayan Tuhan. Dengan meniru Kristus, maka pelayanan Tuhan yang kita kerjakan dapat terselesaikan dengan baik. Dan semua orang dapat melihat
bagaimana terang Kristus itu bersinar di dalam dirinya. Dan disitulah saatnya nantinya kita bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah memposisikan dirinya menjadi seorang hamba, pelayan bagi kita. Dan itulah yang dikatakan Yesus. Anak manusia datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Dia telah memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dan di situ bisa kita lihat bahwa Yesus telah menunjukkan kerendahan hatinya menjadi seorang pelayan. Dan kita pun harus memiliki sifat kerendahan hati seperti yang dilakukan oleh Yesus itu. Dengan kerendahan hati, kita bisa memaafkan kesalahan orang lain. Dan kerendahan hati juga yang mampu membuat kita mengutamakan pelayanan Tuhan itu di atas segala pekerjaan dan kepentingan diri kita sendiri. Kerendahan hati adalah gambaran orang-orang yang bersedia membuka dirinya, berelasi kepada semua orang. Dengan demikian saudara-saudara, kita dapat melihat bahwa pelayan Tuhan yang setia melakukan tugasnya adalah orang-orang yang memiliki kerendahan hati seperti seorang pelayan. Sifat kerendahan hatilah yang membuat kita termotivasi untuk mampu terus belajar, untuk mampu terus mengembangkan diri kita supaya lebih baik di dalam setiap pekerjaan kita. Dan secara khusus terus berbuat baik, belajar terus mengembangkan diri kita di dalam pelayanannya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, pencapaian apa yang kamu rasakan di dalam pelayanan Tuhan? Pencapaian di dalam pelayanan Tuhan itu tidak ditentukan oleh usia dan waktu seberapa lama kita melayani. Pencapaian melayani Tuhan itu tidak juga ditentukan oleh seberapa banyak hartamu, seberapa banyak apartemenmu, seberapa banyak bunga deposito yang kamu miliki. Perhatikan saudara-saudara, ada yang melayani Tuhan dalam waktu yang lama, tetapi sifatnya tidak dapat menjadi teladan bagi orang lain. Ada juga saudara-saudara kita perhatikan yang memiliki banyak harta dan kekayaan, tetapi sulit untuk membagikannya kepada saudara-saudaranya, kepada orang lain yang membutuhkan, orang miskin, kelaparan dan kekurangan. Saudara-saudara, apa pencapaian di dalam pelayanan Tuhan? Pencapaian di dalam pelayanan Tuhan adalah ketika kita mampu membangun hubungan diri kita di dalam kasih dengan Tuhan, di dalam kasih dengan sesama kita. Oleh karena itulah Yesus mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Dan perintah yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya saudara-saudara, pelayan Tuhan yang setia adalah yang selalu menunjukkan kasih di dalam kehidupannya. Bukan memecah persekutuan yang telah dibentuk oleh Roh Kudus. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami telah mendengarkan firman-Mu yang mengantarkan dan menuntun kami supaya kami mampu secara lebih baik dan lebih bertanggung jawab melaksanakan tugas pelayanan kami di dalam gereja, dan juga Tuhan melaksanakan tugas tanggung jawab kami di dalam pekerjaan yang kami lakukan. Tuhan, kiranya kasih yang Kau nyatakan dapat tinggal di dalam diri kami masing-masing,
dan dapat mendorong, memotivasi kami untuk melakukan setiap pekerjaan kami, agar setiap pekerjaan yang kami lakukan Tuhan dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Demikian juga Tuhan, kami mendoakan jemaat-Mu yang sakit, Ibu Jenny Kristina Sormin Boru Simatupang, Ibu Jessica Pangaribuan Boru Simanjuntak, Ani Boru Opusunggu, Ibu Reta Sihombing Boru Sipahutar, Bapak Manupak Sinaga, Bapak Marajo Silalai, Ibu Purasa Lintong Silaen Boru Sitorus, Ibu Tianggor Simerangker Boru Sian, Ibu Longgom Ida P. Panjaitan Boru Situmorang, Bapak Henry Dunan Situmorang, Bapak Uluan Siagian, Bapak Maraden Sitorus, Bapak Sintua Paimin Hasi Barani, Ibu Teobonur Simanjuntak Boru Silalai, Bapak Sumilam P. Pasaribu, Bapak Jesayas Simanjuntak, Ibu Rumia Simanjuntak Boru Sirait, Bapak Firman Sibuea, Ibu Enrika Sibuea Boru Aruan, Elizabeth V. Boru Sibuea, Bapak Sintua Poltak Pardidi, Ibu Ida Lumongga Simanjuntak Boru Pasaribu, Ibu Dameria Sitorus Boru Napitupulu, Ibu Yuli Simanjuntak Boru Silitonga, Bapak Halomuan Silain, Ibu Ice Silain Boru Marbun, Bapak Sintua L Pangaribuan, Bapak Sintua Aha Panjaitan, Bapak Walsen Sian, Ibu Rotua Sian Boru Panjaitan, Bapak John P. Simangusong, Ibu Maida Sihotang Boru Sirait, Ibu Sintua Roskasania El Tobing Boru Hutagalung, Ibu Matilde E.M. Maritonang Boru Pasaribu, Ibu Tidora Sibuan Boru Manurung, Ibu Clara Utayan Boru Silain, Ibu Uliana Simanjuntak Boru Limban Tobing, dan Bapak Sintua Antoni Sitorus dan Aprilia Silain. Tuhan, kami serahkan jemaat-Mu yang di dalam keadaan sakit. Demikian juga Tuhan jemaat-Mu yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang menghadapi setiap pergumulannya. Kiranya Tuhan Engkau berikan kepada mereka kekuatan dan juga penghiburan, supaya mereka dapat dengan kuat dan sabar menghadapi penyakitnya. Demikian juga Tuhan jemaat-Mu yang bergumul di dalam mencari pasangan hidup, berikan kepada mereka Tuhan, supaya mereka dapat membangun keluarganya. Demikian juga Tuhan dengan jemaat-Mu yang mengharapkan di dalam doanya supaya Engkau berikan keturunan anak di dalam keluarganya. Kaulah Tuhan yang mendengarkan doanya, supaya keluarganya penuh dengan kebahagiaan dan sukacita lagi. Ya Tuhan Allah Bapa kami juga menyerahkan setiap program pelayanan yang ada di dalam gereja-Mu ini. Engkau berikan Tuhan hikmat, kebijaksanaan kepada pimpinan kami, pada para pendeta, kepada para lado, majelis jemaat, dan juga seluruh jemaat, supaya kami Tuhan dapat satu hati di dalam mengembangkan pelayanan dalam gereja-Mu ini. Demikian juga Tuhan dengan keadaan bangsa dan negara kami ini, berikanlah kedamaian yang daripada-Mu. Ya Tuhan, terimalah doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 117. Sambil mengumpulkan persembahan ke depan bagi jemaat kita yang berduka. Iba
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan Allah dan pulanglah di dalam damai sejahtera-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Amin.